Dulu afiliator disuruh brutal konten, bikin video 10, 20, 30, 50 sehingga banyak orang yang berhasil. Tapi sekarang aturan baru itu adalah kontenmu tuh harus bermutu. Jadi kalau brutal konten itu malah algoritmanya nggak mau baca. Jadi di dunia afiliator atau di dunia TikTok ya, khususnya kita ngomongin TikTok ya, aturannya itu bisa cepat sekali berubah, dan yang menerjemahkan itu masing-masing para suhu-suhu itu bisa beda, beda cara pikir, atau bisa juga pemikiran yang sebetulnya hanya berdasar empirik dia itu diduplikasi oleh para guru yang lainnya, kemudian dia adjust sedikit, kemudian dia sampaikan pada khalayak. Jadi informasinya itu informasi yang selalu hampir mirip, tapi dari sumber yang bukan dari TikToknya langsung. Itu pun kalau dari TikTok langsung, kalau itu adalah perwakilan, jadi bukan TikTok pusatnya, hanya pegawai-pegawai yang di TikTok. Saya juga yakin informasinya itu tidak sevalid yang aslinya. Kenapa? Karena TikTok itu aja nggak punya manual, punyanya itu panduan komunitas. Manual manual untuk mengoperate TikTok saja itu minim banget. Kemudian penjelasan mengenai eh, algoritma pun itu juga sangat minim. Nah, bagi saya sudah tidak mikirin apakah nanti videonya diedarkan atau tidak, jumlah jumlah view-nya 10 orang atau cuma satu orang, itu sudah tidak menjadi obsesiku. Obsesiku itu justru merekam keseharian, kemudian berbagi beberapa hal yang saya tahu, apakah itu mengenai dunia digital atau mengenai dunia afiliasi yang terkait dengan produk-produk yang saya butuhkan, dan mungkin juga nantinya juga akan berguna buat yang tertarik mendengarkan audio video di channel IRL. Jadi saya mengklaimnya itu adalah in real life. Jadi tidak ada pemotongan video, tidak ada treatment studio yang canggih-canggih banget, tidak ada koreksi audio, jadi one take. Nah, kalau one take itu bisa saja sehari cuma satu kalau moodnya hilang. Tapi kalau mas moodnya ada itu seperti live. Kalau live itu kita bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi kemudian video yang kita hasilkan itu pertama belum tentu dilihat orang. Yang kedua, kalau kita ingin motong-motong di segmen tertentu itu butuh waktu yang panjang. Sehingga model IRL ku, in real life streamnya itu tak rubah ke model video, dan itu ada tanggalnya ya. Jadi di depan itu pasti ada tanggal. Jadi pada saat postingan itu bisa ketahuan di tanggal kapan, hari apa, jam berapa. Tapi yang terpenting justru tahun bulan, tahun bulan sama tanggal. Kalau menit detik diabaikan saja. Dan dari IRL ini kita arsip di YT, karena di YT kita pencarinya tuh enak. Kalau di TikTok kan kesusahan. Jadi TikTok tuh hanya buat semacam status harian tapi wujudnya di video.
habis itu abaikan, tergantung dari TikToknya mau muterin atau enggak. Dan kalau melihat kebiasaan TikTok sekarang ini, semua video kita itu dianggap akan FYP, akan banyak sebarannya kalau kita iklan. Jadi tujuannya TikTok, kalau kita followernya udah banyak, gak pernah ngiklan, saya yakin sebaran videonya juga akan dikunci sama TikTok. Karena mereka pikir kan, kamu udah terkenal, gak pernah ngiklan, tak bantai saja. Dari itu saya berkesimpulan, jadi kalau misalnya saya diafiliasi itu lihat produk sesuatu yang menarik buatku dan kemudian aku bikin video tentang produk itu, nanti tak iklanin aja video itu. Pasti disebar ya. Perkara nanti beli atau tidak itu tentu tergantung satu kebutuhan orang pada saat melihat video kita. Kedua, kemungkinan itulah cara penyampaiannya, mungkin orang tertarik. Yang ketiga, kualitas dari video itu, baik visual sama audionya. Kalau saya yakin, orang yang beli produk itu karena butuh, bukan karena penampilan kita. Karena toh linknya itu sama, ke toko yang sama. Jadi keyakinanku itu sehingga pada saat nanti pada waktunya saya udah bisa membeli iklan, tak tes, tak iklan gitu, unek-unek pagi ini.